Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Putut Tulung Tunggal Seto Julianto dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 Polbangtan Bogor. Pada sore hari ini saya ingin menginformasikan, sharing informasi kepada Anda terkait tata cara pembuatan sabit yang baik sehingga sabit mampu menjadikan alat panen padi yang baik. Nah, hal ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teknik pemanenan yang diampu oleh Bapak Oscar Haris STMT, sekaligus sebagai ajang sharing terbuka untuk kita semua. Nah, baik, pertama untuk jenis sabit itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu adalah sabit yang datar, jadi dia permukaan pisaunya itu datar. Kemudian yang kedua itu adalah sabit yang permukaannya itu bergerigi. Nah, secara sejarah, sabit yang pertama kali itu ditemukan adalah sabit permukaan datar. Nah, kemudian baru berevolusi atau meningkat menjadi sabit yang permukaannya bergerigi. Nah, kalau saya personal itu lebih menyukai sabit yang permukaannya itu bergerigi. Kenapa? Karena dengan sabit yang permukaan gerigi itu tuh mampu memotong tangkai padi itu secara lebih cepat. Kenapa? Karena permukaannya itu tidak rata atau tidak datar. Yang ini sesuai dengan pernyataan, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang dihasilkan itu semakin besar. Jadi sabit yang bergerigi itu mampu untuk memotong tangkai padi lebih cepat dan tenaga yang digunakan itu lebih sedikit. Nah, sabit ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah mata pisaunya, dan yang kedua itu adalah gagang atau handle dari sabit. Nah, sabit ini pada setiap komponennya itu memiliki bahan atau material yang berbeda-beda. Nah, untuk mata pisaunya itu kita membutuhkan material yang kuat, kokoh, tahan terhadap bengkokan dan juga terhadap lenturan, dan juga tahan haus. Kenapa kita membutuhkan material seperti itu? Karena pada saat pemanenan itu kita memotong tangkai padi itu secara terus-menerus, dan juga terjadi entah itu benturan-benturan yang menyebabkan sabit itu bengkok dan lain-lain. Makanya dibutuhkan material yang kokoh. Nah, salah satu material yang memiliki sifat seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah high karbon atau baja karbon tinggi. Karena baja karbon tinggi ini memiliki kandungan karbon sebesar 0,6 sampai 1,5%, yang menyebabkan baja karbon tinggi itu memiliki material yang kuat, kokoh, terus tahan lama, tahan terhadap lenturan dan bengkokan, dan juga tahan terhadap aus. Nah, kemudian untuk handle-nya itu kita bisa sesuaikan dengan perhitungan. Yang pertama itu adalah sisi ekonomis. Jika kita ingin yang lebih murah, kita bisa menggunakan plastik yang dicor. Kemudian jika kita ingin memperhitungkan versi ke estetika dan juga kenyamanan, kita bisa menggunakan kayu maupun dari karet. Nah, dalam menyusun rancangan sabit ini kita membutuhkan 8 kriteria. Yang pertama itu adalah panjang mata sabit, yang kedua itu lebar sabit bagian kepala, yang ketiga itu lebar mata sabit, yang keempat itu tebal sabit, yang keenam itu adalah panjang sabit itu, dan yang kedelapan itu adalah derajat kemiringan ketajaman dari permukaan sabit, yang ketujuh itu adalah panjang pegangan, dan yang kedelapan itu adalah diameter pegangan. Nah, untuk panjang kepala sabit itu telah saya sesuaikan dengan antropometri, jadi sehingga bisa dihasilkan fungsi ergonomis, yaitu panjang kepala sabit maksimum itu 215 mm. Kemudian untuk lebar kepala sabit itu 135 sampai 150 mm. Kemudian untuk lebar sabitnya itu 225 sampai 30 mm. Kemudian untuk tebal sabitnya itu 1,5 sampai 1,6 mm. Kemudian untuk tinggi gerigi dari sabit itu adalah 0,9 sampai 1,1 mm. Hal ini sesuai dengan diameter dari tangkai padinya. Telah saya sesuaikan. Kemudian untuk jarak geriginya itu 2,3 sampai 2,5 mm. Kita ingin memiliki gerigi yang saling rapat, tidak terlalu saling berjauhan. Kenapa? Karena kita menginginkan gesekan yang presisi, sehingga dibutuhkan jarak kita yang lebih rapat. Nah, kemudian untuk panjang gagangnya itu 140 sampai 158 mm.
Itu juga telah saya sesuaikan dengan antropometri sehingga nyaman untuk dipegang. Kemudian untuk diameter gagangnya itu 25 sampai 35 mm, dan untuk derajat ketajaman dari mata pisaunya itu adalah 10 sampai 20 derajat. Jika lebih dari itu, maka pisau itu akan sangat landai. Nah, kemudian untuk panjang total dari sabitnya itu 320 sampai 330 mm atau 332 cm sampai 33 cm. Karena kalau kepanjangan dari itu, maka sabit akan sulit digunakan. Dan untuk berat totalnya itu maksimal tuh 120 gram. Kenapa? Karena jika lebih berat, maka akan sulit untuk dibawa ataupun dihandle. Baik, itulah sekian penjelasan dari saya. Jika ada saran, kritik maupun pertanyaan, silahkan lampirkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.